Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Wa kaifa haluki ya Ustazah? Alhamdulillah ana khair aidan. Oke, sebelum kita mau mulai pelajaran terlebih dahulu ibu mau kalian melihat di bagian kaki kalian ada nggak sampah-sampah? Coba dilihat dulu. Kalau ada sampah silahkan dipungut, dibuang ke tong sampah. Ada? Ada? Nggak ada. Kalau ada silahkan diambil dulu sampahnya, dibuang ke tong sampah, diraci-racinya. Ya, ya silahkan dibuang ke tong sampah. Ya, dibuang dulu ke tong sampah. Ya, silahkan. Ya, diambil dulu. Ya, silahkan dibuang dulu. Masih ada? Dilihat dulu lacinya. Masih? Jibi ada? Nggak ada? Aman? Dah, sekarang silahkan keluarkan buku akidah akhlaknya. Buku akidah akhlaknya dikeluarkan. Ibu mau di atas mejanya nggak ada buku selain buku akidah akhlak. Nggak boleh ada mainan yang suka main stick. Disimpan dulu sticknya di dalam tas, diamankan. Kalau misalnya di dalam di mejanya ada stick, ibu ambil ya. Oke, udah disimpan semua buku yang bukan berhubungan dengan akidah akhlak sudah. Udah, sekarang ibu pengen ngatur tempat duduknya biar kalian terlihat lebih rapi. Coba siapa namanya? Raisya sama siapa? Airin di sini bertiga, enggak apa-apa. Kamu geseran dikit Melani. Bawa satu kursi aja, kursinya dibawa. Satu. Raisya yang bawa kursi Raisya. Nah, oke. Siapa yang mau di tengah? Masuk. Nah, boleh ke tengah. Dah. Nah, sekarang Bang Rapip sama Bang Novel maju. Satu di Novel di sini di samping Putra. Ya, silahkan di. Oke. Udah. Ya. Dah, aman. Nih geseran dikit nih, munduran dikit Bang Rehan. Kursi dah. Bang Rapip munduran biar enggak kejepit. Nah, oke. Ini mejanya dirapikan. Rapikan nak, mejanya nak. Sudah? Udah ya, sampah udah nggak ada, udah rapi duduknya. Sekarang fokus belajar. Apa yang ibu sampaikan fokus didengar. Kalau nggak paham ditanyakan. Oke, sekarang belum berdoa kan? Sekarang berdoa dulu. Silahkan dipimpin Bang. Doa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ingat ya, kata ibu, kalau misalnya lagi berdoa, itu usahakan semuanya berdoa. Nggak ada toleh kiri, toleh kanan, nggak ada yang megang pena, nggak ada yang lihat kawannya, nggak ada yang ngajak kawannya ngobrol. Fokus, namanya berdoa itu mintanya sama siapa? Sama Allah, berarti harus sopan. Minta sama orang tua aja sopan, nggak boleh teriak-teriak, apalagi sama Allah harus lebih sopan. Paham ya? Besok nggak boleh lagi ada yang berdoa sambil main-main. Paham tuh? Sekarang silahkan buka bukunya halaman 49. Buku akidah akhlaknya dibuka. Waki, jangan main apa? Jangan mainan. Belajar dulu, fokus ya. Dah, buka halaman 49. Kalau misalnya ada yang nggak paham dari penjelasan ibu, nanti di akhir silahkan dipertanyakan. Oke, terlebih dahulu ibu pengen membacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang bab apa hari ini?
Teladan. Ya, teladan. Kisah teladan Nabi Musa. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Apa sih tujuan kita mempelajari tentang keteladanan Nabi Musa? 1. Kalian akan bisa menjelaskan secara singkat kisah Nabi Musa alaihi salam. Jadi setelah mempelajari bab ini, kalian bisa menjelaskan secara singkat gimana sih singkat kisahnya Nabi Musa itu gimana? Karena Nabi Musa itu kisahnya panjang sekali. Nanti kita akan bahas. Yang 2, kalian bisa mengidentifikasikan nilai-nilai teladan dari kisah Nabi Musa. 3, kalian dapat menyebutkan contoh perilaku sehari-hari. Yang terakhir, kalian dapat menunjukkan sikap disiplin, tertib, dan fokus selama pembelajaran sebagai bentuk pengelolaan kelas yang baik. Jadi, setelah mempelajari bab ini, kalian harus bisa lebih berbeda dari sebelumnya. Kalian lebih disiplin, lebih tertib, dan lebih fokus selama pembelajaran. Ingat, lebih fokus, harus fokus dalam belajar. Sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita ice breaking dulu. Kayak kemarin, kalau ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk berapa kali? Kalau ibu bilang tepuk 2 kali, kalian tepuk berapa kali? Sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran. Yang pertama, ibu mau tanya, siapa nabi yang bisa membelah lautan? Tahu ceritanya kenapa beliau membelah lautan? Sebelumnya dulu, coba ibu mau tanya, siapa nama ayah Nabi Musa, siapa? Kalau nama ibunya? Ya, Kabat. Kalian tahu kan, Nabi Musa itu akhirnya tinggal sama Fir'aun. Kenapa bisa tinggal sama Fir'aun? Ya, ayo, ibu sudah bilang kalau lagi belajar tidak boleh ngobrol. Kalau misalnya ada ngobrol, ibu suruh berdiri di depan. Kalau sekali lagi, kalau misalnya ngobrol, berarti ibu suruh maju ke depan. Ini perjanjian kita. Bukan. Dah, gak usah, dengarkan. Makanya, dengarkan penjelasan ibu dulu. Nanyanya nanti, fokus di bukunya. Kenapa tadi bisa sama kenapa Nabi Musa bisa tinggal sama sama Firaun? Karena iya, siapa nama istrinya Firaun? Siti Asia menemukan Nabi Musa di sungai mana? Sungai Nil. Kenapa? Siapa tadi ibunya Nabi Musa? Kenapa beliau buang Nabi Musa? Karena Firaun akan membunuh anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Jadi, Firaun itu mencari siapa saja yang melahirkan anak laki-laki, maka langsung dibunuh. Akhirnya, ibunya Nabi Musa waktu itu melahirkan Nabi Musa. Jadinya takut, gimana ini kalau sampai anak saya dibunuh? Karena beliau itu nggak mau anaknya dibunuh, akhirnya dihanyutkanlah di sungai Nil. Dan ditemukan oleh siapa? Siti Siapa itu istrinya siapa? Istri Fir'aun. Nah, kemudian dibesarkanlah oleh Siti Asia. Nah, ibu mau tanya, kenapa tiba-tiba Fir'aun itu mau membunuh anak bayi laki-laki? Kenapa? Suatu hari Raja Firaun bermimpi bahwa negeri Mesir terbakar dan yang tersisa hanya Bani Israel saja. Rehan, fokus, bukunya dilihat. Ujung bahwa akan lahir bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Yuk, diperhatikan bukunya. Melani, bukunya Melani. Membinasakannya. Ya. Mengetahui hal itu, ia memerintahkan seluruh rakyatnya agar membunuh semua anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Raisya, Afifah, fokus lihat bukunya, nak. Fokus lihat bukunya nanti. Mainnya nanti. Ada waktunya main, ada waktunya belajar. Sekarang waktunya belajar berarti fokus belajar. Mainnya nanti. Oke. Nah, sekarang kenapa Firaun membunuh seluruh anak laki-laki yang ada di Mesir? Salah satunya karena Firaun itu mimpi mimpi Mesir terbakar. Akhirnya dia meminta
ahli takwilnya. Jadi zaman dulu itu ada yang namanya ahli takwil. Jadi dia menakwilkan pimpinnya Firaun, katanya akan ada seorang laki-laki yang akan menjadi musuhnya Firaun. Dari kalangan Bani Israel. Akhirnya dia khawatir nih, si Firaun nih khawatir kerajaannya akan runtuh karena laki-laki tersebut. Nah, karena takwilan dari penakwil mimpinya itu, akhirnya Firaun memerintahkan tentaranya, prajuritnya untuk mencari setiap orang yang melahirkan anak laki-laki untuk dibunuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Coba kalau kita simpulkan pelajaran hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Coba. Apa yang bisa disimpulkan? Coba yang laki-laki, apa? Rehan, coba apa yang bisa disimpulkan hari ini? Nggak ada yang bisa disimpulin. Apa, Jibi? Tangannya, jangan senderan, abang. Fokus, dengerin. Apa yang bisa diambil dari teladannya Nabi Musa? Nabi Musa itu berani apa, Bu? Berani untuk menyampaikan kebenaran, berani melawan Fir'aun. Jadi kalian kalau menemukan kebahilan atau ketidakbenaran, kalian harus menjadi orang yang pertama untuk mengungkapkan kebenaran. Kawan kalian main pada jam pelajaran, itu benar apa salah? Berarti kalian harus bilang sama kawan kalian, gak boleh main. Berani enggak? Kalau lagi belajar, tadi apa lagi? Berani, habis itu taat kepada Allah. Jadi kalau ada kawannya yang gak mau sholat, berarti kalian harus jadi orang pertama yang mengajak kawan kalian untuk siapa di sini yang sholat zuhurnya? Berarti dari sekarang kawan-kawannya kalau ngeliat Jibi nggak sholat, berarti harus diajak. Jangan kasar-kasar, jangan dibentak, dengan kelembutan. Jibi, ayo kita sholat, ditarik tangannya, ajak wudu. Oke, siapa lagi? Apa lagi tadi yang bisa kita ituin? Berani, ketekunan dalam belajar. Berarti kalau ada kawannya main-main, Rehan, kalian tugasnya itu negur. Jangan main-main, belajar dulu. Jangan kalian lihat kawannya main, malah kalian ikut main. Kawannya mulai ngantuk, Malaika. Nah, kalian tegur, Malaika jangan tidur, baca. Biar nggak ketinggalan. Kalau kawannya nggak tertib di kelas, kakinya diangkat pas jam pelajaran, ada gurunya, kalian negur, kakinya nggak boleh. Bang Noval, kakinya nggak boleh. Noval, kakinya. Nah, begitu. Noval, kakinya diturunin, ada ibu di depan. Atau ada yang ngobrol, jangan ngobrol, ibu lagi menjelaskan. Paham tum? Apalagi Jibi? Membela kaum yang lemah. Kalau ada nggak kawannya di sini yang suka dibully? Kalau ada, berarti kalian harus membela. Jangan dibully, jangan diolok. Siapa di sini suka diolok? Siapa, ada nggak? Ada, siapa? Saka. Berarti kalian harus membela Saka. Gak boleh bang, ngolok Saka kayak gitu. Ada waktunya bercanda, ada waktunya serius. Ayo belajar. Tadi ibu bilang ketekunan dalam belajar. Istirahat semangat, berarti belajar juga harus semangat. Kelihatan ya anak-anak yang semangat dalam belajar, terus kelihatan semangat. Oh, pusing. Kalau pusing nanti pergi ke kantor minta minyak kayu putih, ya. Habis pelajaran ibu ya, minta minyak kayu putih. Sarapan nggak tadi? Dikit, nggak apa-apa dikit. Yang penting perutnya sarapan. Nanti nggak boleh makan mie ya, harus makan nasi sama air putih. Dah, sampai di sini. Ada lagi yang mau ditanyakan selain nasab? Ada? Malika ada? Cila? Nggak ada. Asifah? Afifah ada? Nggak ada? Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, ibu yang nanya. Siapa nama istri Nabi? Siapa nama istrinya Nabi Musa? Safuro. Siapa ayahnya Safuro? Nabi Syuaib. Berarti Nabi Syuaib itu mertuanya Nabi Musa. Siapa ibu kandungnya?
Ayahnya. Ibu angkatnya yang menemukannya di sungai Nil. Siti Asia. Siapa suami istri Asia? Firaun. Firaun itu boleh nggak ditiru? Kenapa? Karena dia mengaku jadi Tuhan. Dia juga raja yang zolim. Jadi kalian mau ngikut Firaun apa Nabi Musa? Kalau ikut Nabi Musa berarti nggak boleh main. Nggak boleh main. Iya nggak Waki? Mau ikut Nabi Musa apa Firaun? Dah sampai sini, fahim dong? Kalau begitu, ingat ya, kalian harus semangat dalam belajar. Waki, semangat dalam belajar mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah. Nabi Musa kan ngikut perintahnya Allah, berarti kalian harus mengikut perintah Allah. Nggak boleh mengikuti jejaknya harus mengikuti jejaknya siapa? Nabi Musa rajin belajar kepada siapa gurunya? Nabi Khidir. Rajin juga bekerja. Jadi kalian harus mengikuti teladannya Nabi Musa. Paham sampai sini? Paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sekali lagi ibu tanya. Nggak ada. Paham ya? Ya udah, kalau misalnya sudah paham, silahkan ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.